Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8B ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah data mining, yaitu dengan judul prediksi jumlah produksi udang air tawar menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Berikut nama anggota kelompok kami. Nama saya Salsabila Indrani Putri, NIM 1824 10 10 20 37. Nama saya Ahmad Fadil Firdaus, NIM 1824 10 10 20 66. Saya Agus Septrian Diansah, NIM 2081. Berikut rumusan masalah dari proyek kami. Yang pertama, bagaimana prediksi jumlah produksi udang air tawar dengan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation. Yang kedua, bagaimana proses untuk memperoleh hasil prediksi terhadap jumlah produksi udang air tawar dengan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation. Adapun batasan-batasan masalah, yang pertama menggunakan algoritma backpropagation dalam penelitian, yang kedua objek penelitian menggunakan udang air tawar. Yang ketiga, epoch maksimum yaitu 10. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil dari penggunaan algoritma backpropagation dalam memprediksi hasil produksi udang air tawar. Yang kedua, untuk mengetahui proses dari penggunaan algoritma backpropagation dalam memprediksi hasil produksi udang air tawar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri bagi peneliti yaitu untuk menambah pemahaman tentang penerapan data mining menggunakan algoritma backpropagation. Yang kedua, untuk mengetahui tahapan detail mengenai perhitungan algoritma backpropagation. Sedangkan manfaat penelitian bagi pemilik tambang udang yaitu untuk mengetahui prediksi produksi udang air tawarnya. Berikut alur penelitian proyek ini. Yang pertama, membuat dataset. Selanjutnya, kita menentukan kriteria produksi udang air tawar. Di sini kami memiliki 5 kriteria atau atribut, yaitu yang pertama pangan, lahan, benur atau benih, pupuk atau vitamin, dan kualitas air. Setelah itu, kita mengklasifikasikan produksi udang air tawarnya menjadi 4 tahap. Yang pertama, normalisasi bobot, feed forward, backpropagation, dan terakhir perubahan bobot. Dan selanjutnya akan memiliki output, yaitu hasil prediksi jumlah produksi air tawar. Baik, untuk karakteristik di sini kami memiliki 5 karakteristik yang dapat mempengaruhi jumlah produksi udang. Yang pertama, itu ada pangan. Karena tentu jumlah pangan dapat mempengaruhi produksi dari udang itu sendiri. Selanjutnya ada lahan. Karena semakin besar dan banyak lahan yang dimiliki oleh pemilik tambak, tentu jumlah produksi juga akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu ada benur. Benur di sini yaitu adalah benih udang. Benih udang ini semakin banyak benih udang yang dimiliki, maka jumlah produksi juga akan semakin meningkat. Selanjutnya ada pupuk. Pupuk ini adalah vitamin. Jadi vitamin tentu dapat sangat mempengaruhi jumlah produksi udang. Selanjutnya ada kualitas air. Karena kualitas air yang baik sangat mempengaruhi pertumbuhan dari udang itu sendiri. Selanjutnya untuk klasifikasi, di sini ada normalisasi bobot. Normalisasi bobot ini dilakukan setelah kita memasukkan data. Selanjutnya ada feed forward, yaitu feed forward merupakan perhitungan maju. Jadi kita menginputkan data sehingga menghasilkan suatu output. Selanjutnya ada backpropagation. Backpropagation itu perhitungan mundur. Jadi dari output yang kita dapat itu akan dihitung kembali, akan diolah kembali. Selanjutnya, perhitungan tersebut akan terjadi secara terus-menerus sehingga menghasilkan output yang baru dan perubahan bobot yang terus berubah-ubah sehingga memperkecil tingkat error sehingga menghasil target yang diinginkan. Untuk hasil perhitungan kami, di sini kami menggunakan
EPOH 10, jadi terdapat 2 jenis udang dengan produksi buruk, terdapat 5 jenis udang dengan produksi layak dan sangat baik, 71% data akurasi, dan 29% data error. Kita ada kriteria 5 kriteria. Yang pertama itu pangan KG diinisialkan dengan K1, untuk lahan diinisialkan dengan K2, banur atau benih udang per ekor K3 diinisialkan dengan K3, dan yang keempat itu pupuk atau vitamin diinisialkan dengan K4, kualitas air diinisialkan dengan K5. Untuk outputnya itu kriteria sangat baik itu diinisialkan dengan atau 3. Untuk udangnya itu terdiri dari udang galah, udang palemon merah, udang muara, udang ragam, udang palemon bening, sama udang beras. Di EPOH 1 ini K1 dari udang galah itu 3, K2 2, K3 3, K4 itu 2, K5 itu 2, dan kriteria atau T-nya itu buruk atau 3. Seterusnya, untuk nilai dari normalisasi dari data inputnya itu dari udang galah K1 0,9, K2-nya 0,5, K3-nya 0,9, K4 0,5, K5 0,5, dan T-nya itu 0,9. Nah, untuk inputan layer ini kita menginputkan secara acak. Lalu kita menghitung output dari masing-masing hidden layer. Itu rumusnya kita menghitung dari nilai normalisasi dari K1 kita kali K11. Habis dikali, kita tambahkan dari nilai dari K2 dikali K21. Seterusnya begitu. Untuk rumus dari aktivasi sigmoid ini kita ngambil dari rumus 1 dibagi 1 plus EXP dikurangi AJ5. AJ5 ini nilai dari zin 1 ini. Hidden layer output yang 0,1 atau W11, W21 atau W3 ini kita menginputkan secara acak. Nah, rumus dari output yin ini dari Z1 kita kalikan dengan W11. Habis itu tambah Z2, nilai Z2 dikalikan Z21. Lalu ditambah lagi dengan nilai Z3 dikali dengan W31. Dan nilainya itu 0,8 sekian. Untuk aktivasi sigmoid Y ini hampir sama dengan rumus dari aktivasi sigmoid, tapi output ini. Jadi 1 dibagi 1 plus XP min nilai nilai dari output ini atau 0, sekian ini. Lalu di neuron output Y ini kita mengambil datanya itu dari AW ini atau nilai aktivasi sigmoid Y dikali dengan 1 dikurangi nilai dari aktivasi sigmoid, lalu dikali R5. R5 ini dari dari nilai output dari T atau kriteria, nilai kriterianya dikurangi nilai sigmoid aktivasi sigmoid Y.
Lanjut ke perubahan bobotnya itu rumusnya 0,6 dikali nilai neuron output Y dikali dengan nilai aktivasi sigmoid Z1 ini. Begitu seterusnya. Sin 1 dikali sin 1 ini AZ AW11 dikali W21. Sin 3 itu AW2 W12 dikali dengan W31. Untuk di delta 1 ini kita menghitung nilai dari sin 1 dikali dengan aktivasi sigmoid yang Z1 dikali dengan 1 dikurangi aktivasi sigmoid yang Z1. Begitu seterusnya. Lalu di perubahan bobot ini kita ngambil dari 0,8 dikali BH. BH ini nilai dari delta atau S1 ini dikali M ini ngambil di nilai normalisasinya. Lanjut ke nilai error. Nilai error ini kita pakai power R5. R5 ini dari output atau kriteria, lalu dikurangi AW fase sigmoid, lalu dibagi 2. Lanjut ke akurasi ya. Kita masukkan dari nilai EPO 1 itu T-nya dimasukkan, normalisasi, aktivasinya ini. Ini kenapa salah benar? Soalnya di sini kita udah menginisialisasikan yang sangat buruk itu dari 0,1 sampai 0,29, layak atau cukup 0,3 sampai 0,69, terus buruk itu 0,7 sampai 0,9. Di tabel prediksi kelas ini kita ada dua kategori, baik, sangat baik, dan buruk. Nah, di nilai T ini kita udah tahu 0,9 itu buruk, maka di sini akurasinya bisa dipastikan salah atau kategori salah. 0,5 itu benar dan seterusnya. Otomatis di sangat baik ini ada 5, buruk itu ada 2. Di akurasinya itu TP itu TP 5 plus TN itu 0 dibagi TP lagi 5 plus TN 0, FP itu 2 plus VN 0. Hasilnya itu 0,71. Untuk errornya itu 100% dikurangi akurasinya. Akurasinya 71, otomatis yang error itu 2,9%. Dan versionnya itu TP dibagi TP plus VN. Jadi 5 dibagi 5 plus VN hasilnya itu 0,71. Untuk recall-nya itu TP dibagi TP plus VN itu hasilnya 1. Terus F measurement ini dari 2, precision dikali recall dibagi precision plus recall itu hasilnya 0,8. Nah, itu untuk perhitungannya. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.